Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, ada lebih dari 500 korban dalam tragedi Kanjuruhan. Sebagian korban hingga kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Dan saat ini pemirsa, kami telah tersambung dengan Kevia Naswah Ainur Rohma, salah satu korban tragedi Kanjuruhan. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Kevia. Selamat siang. Kevia, terima kasih atas waktunya sudah bergabung di Newsline. Kevia, kondisinya saat ini seperti apa? Alhamdulillah semakin membaik. Semakin membaik. Nah, Kevia boleh diceritakan waktu itu saat kejadian terjadi di mana posisi Kevia ketika Kevia melihat ada kerusuhan, kemudian waktu itu Kevia mengalami cedera pada saat apa? Bisa Kevia ceritakan waktu kronologi kejadiannya saat itu? Baik, saat itu aku lihat di gate 14, di situ pertamanya cuma lihat ada supporter yang masuk ke lapangan, terus mungkin aparat polisi sama TNI-nya itu mungkin ngiranya itu ngisru atau gimana, terus akhirnya itu dibubarkan pakai tongkat. Pertama tongkat, terus habis itu ada yang menembakkan gas air mata ke lapangan langsung. Tapi yang di bagian bawah itu aku masih sempat lihat-lihat, masih di tribun belum keluar. Terus setelah itu ada 3 atau berapa gitu nembakkan ke tribun ke 13, yang 13 sebelahku. Ya, itu posisi saya mau keluar itu dekat pintu 13. Pada saat itu mungkin kena angin, asapnya kebawa ke gate 14, akhirnya saya panik karena mata saya perih, terus agak sesek juga, akhirnya lewat pintu gate 14. Nah, di gate 14 itu saya mengalami cedera karena berdesak-desaan sama kejepit. Pada saat itu semua berbondong-bondong mau keluar, tapi gak bisa keluar karena itu terlalu banyak yang ingin keluar. Baik, jadi pada waktu itu Kevia sempat melihat ada aparat yang melakukan pelemparan gas air mata ke tribun, baru kemudian Kevia waktu itu bersama dengan teman mencari jalan keluar yang ada di gate 14. Nah, waktu itu bisa Kevia ceritakan bagaimana kondisinya ketika Kevia bersama dengan para supporter lain mencari jalan keluar dan akhirnya harus mengalami cedera di bagian tangan, Kevia? Pada saat itu saya sempat mau masuk ke gate 13. Cuman karena tahu katanya pintunya ditutup, terus semua udah pada chaos di gate 13, akhirnya saya memutuskan untuk keluar di gate 14. Nah, di gate 14 itu ternyata di depan saya itu udah tumpuk-tumpukan orang untuk keluar. Cuman karena saya panik atau ada di belakang juga banyak, akhirnya kedorong ke dalam. Habis itu kaki saya kesangkut sama kaki satu sama lain gitu loh. Akhirnya saya terjatuh, akhirnya tertimpa satu sama lain. Kebentur-bentur. Lah Jadi kemudian Kevia, saya dilanjutkan Kevia? Selamatnya itu saya kan posisi di tengah tangga. Itu tiba-tiba karena masa dari belakang banyak, akhirnya terpinggirkan ke pinggir. Nah, itu saya langsung minta tolong sama yang di bawah itu. Akhirnya saya ditarik, lah itu akhirnya kaki saya luka. Jadi waktu itu apa saja yang Kevia rasakan, cedera di bagian mana saja Kevia? Di bagian mata, tangan sebelah 3 jari ini nggak bisa mengepal, sama di kaki kiri. Baik, saat itu banyak juga korban atau supporter lainnya yang terluka, yang mengalami cedera. Siapa yang membawa Kevia ke rumah sakit waktu itu? Waktu itu orang nggak dikenal, orang-orang yang juga sama-sama di gate 13, cuman dia udah mau keluar. Terus itu saya langsung dibopong, dibawa keluar. Habis itu saya ketemu sama temennya temen saya. Ketemu di rumah sakit atau di stadion, Kevia? Enggak, di stadion.
Di stadion ketemu dengan temannya Kevia yang juga mengalami cedera. Waktu itu seperti apa Kevia melihat situasinya saat itu? Waktu itu ricuh ternyata di luar, dan ternyata pas saya waktu mau perjalanan ke rumah sakit Kanjuruhan, ternyata juga ditembakkan gas air mata di luar stadion. Benar-benar ricuh atau chaos begitu ketika kemudian juga Kevia mengalami cedera dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pada waktu itu apa yang dikatakan tim dokter, Kevia? Waktu itu ini ada pendarahan di mata, mungkin ini bisa diserap sama tubuh saya. Terus katanya muntah tahu enggak? Kalau muntah itu saya. Terus saya dianjurkan untuk CT scan, namun karena yang membawa saya takut kenapa-napa, akhirnya diputuskan untuk dibawa pulang. Baik, jadi Kevia sempat dirawat di rumah sakit atau mendapatkan rawat jalan saja waktu itu? Rawat jalan aja. Rawat jalan dan kemudian diperbolehkan oleh tim dokter untuk pulang ya akhirnya. Nah, sampai sekarang Kevia juga ternyata sakitnya belum pulih begitu ya, harus menjalani terapi. Benar demikian? Iya. Karena tangan saya kan sebelah kanan 3 jari ini nggak bisa buat mengepal sama untuk menulis. Jadi di bagian jari-jari utamanya ya yang masih mengalami kekakuan begitu. Jadi Kevia harus menjalani rawat jalan dan melakukan fisioterapi. Ada obat-obatan juga yang diminum ya Kevia? Iya, ada. Nah Kevia bagaimana dengan biaya pengobatannya? Semuanya sudah ditanggung? Sudah diklaim pemerintah. Baik, Kevia tadi kan cerita juga ya, tidak hanya di bagian lengan, ada juga di kaki dan juga luka memar di mata. Kondisinya seperti apa tuh Kevia sampai saat ini? Sampai saat ini untuk mata katanya memang agak lama. Tapi udah aman lah, nggak sampai ke dalam pendarahannya. Masih membutuhkan waktu untuk pemulihan ya di bagian mata. Apakah Kevia sempat mengalami gangguan penglihatan? Enggak. Sempat ya. Baik, jadi sekarang fokus Kevia adalah untuk pengobatan di bagian lengan, begitu? Iya. Iya, baiklah. Nah, Kevia, jadi bisa dikonfirmasi lagi ya, untuk biaya pengobatan semuanya ditanggung 100%? Iya, ditanggung 100%. Ditanggung semuanya. Baik, Kevia sampai saat ini harus menjalani perawatan secara intensif begitu ya. Ini dalam arti rawat jalan, kemudian juga fisioterapi yang merupakan bagian dari terapi. Nah, kalau Kevia kemudian melihat situasi saat itu, apakah ada trauma yang dirasakan sebagai seorang supporter begitu harus mengalami situasi yang tidak diinginkan seperti saat kemarin di Stadion Kanjuruhan? Ya pastinya traumanya itu kayak kalau lihat keramaian. Kevia, itu bukan pertama kali Kevia menonton pertandingan atau seperti apa ceritanya, dan apa yang dibayangkan Kevia saat itu? Tidak sampai terjadi kejadian seperti itu. Apa yang ada ingin Kevia sampaikan mungkin ya saat ini? Saya nonton sepak bola itu bukan pertama kali sih. Baik, sebagai supporter apa yang menjadi harapan Kevia ke depan untuk mungkin panitia penyelenggara dan juga untuk para supporter sepak bola di klub manapun, seperti apa yang ingin Kevia sampaikan? Semoga kejadian ini tidak terulang lagi, sama polisinya itu sesuai peraturan FIFA. Dan hal ini apakah membuat Kevia trauma untuk menonton pertandingan sepak bola lagi? Iya. Masih trauma. Baik, duka korban tragedi Kanjuruhan. Terima kasih Kevia sudah berbagi informasi, sudah cerita bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Sehat-sehat selalu untuk Kevia, terapinya semoga lancar dan lekas sembuh ya Kevia. Terima kasih sekali lagi.